Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa meminta kekuatan dari Roh Kudus agar apa yang kita dengarkan pada malam hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal lewat Anakmu Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan membaca Alkitab. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan kami dengarkan. Kami percaya semuanya hanya berasal daripada-Mu, dan kami percaya semuanya itu akan menguatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan, bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37 yang menyatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada malam hari ini, dari Kisah Rasul ayat 4 ini menceritakan sejarah permulaan gereja dengan menekankan pada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan bukti dari janji Kristus kepada murid-muridnya. Dan kitab ini ditulis oleh Lukas sebagai sebuah karya yang besar. Yang kedua, setelah sebelum Lukas menulis kepada Theophilus tulisan Injil, yaitu Injil Lukas. Kitab Kisah Para Rasul disebut juga sebagai kisah karya Roh Kudus, karena berisikan berbagai karya Roh Kudus dalam kelahiran dan perkembangan gereja mula-mula. Kitab Kisah Para Rasul mencatat bagaimana amanat Kristus digenapi, dan sangat menarik untuk direnungkan bahwa kurang lebih dari 35 tahun ajaran Kristus tersebar dari Yerusalem hingga ke kota Roma. Dan di dalamnya kekristenan bertumbuh dan berkembang dari sebuah gerakan Yahudi menjadi sebuah iman yang universal dan meliputi manusia dari berbagai suku bangsa. Allah ternyata tidak membeda-bedakan orang. Apa yang dilakukan oleh para pengikut Kristus pada zaman itu, dan sejauh mana sikap para murid Kristus mempengaruhi orang lain, non-Yahudi maupun Yahudi, dalam mengenal Kristus.
perilaku yang menjadi ciri khas orang Kristen saat itu. Apakah semakin ditindas mereka akan tetap mempertahankan iman? Ataukah mereka mengurung diri untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat mula-mula adalah persekutuan yang terbentuk karena Roh Kudus. Melalui peristiwa ketuangan Roh Kudus, yaitu Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan semangat Pentakosta membuat para pengikut Tuhan tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan memperhatikan satu dengan yang lain. Orang percaya mula-mula meneruskan praktik mereka dalam hal mengumpulkan harta miliknya untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan di dalam jemaat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dituliskan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Hidup mereka merupakan respon dari pendengaran akan firman Tuhan, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, bahkan berkumpul untuk mengikuti perjamuan, yaitu makan roti dan minum dari anggur. Yesus menggunakan roti dan anggur untuk menunjukkan bagaimana hidupnya yang dikorbankan untuk mengampuni dosa-dosa manusia dan menjadi dasar bagi perjanjian baru antara Allah dan umatnya. Perjamuan Tuhan atau Ekaristi atau perjamuan Roh Kudus merupakan pesta iman yang membawa kita untuk mengingat makna kematian Kristus untuk keselamatan kita. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis dalam persekutuan dengan Kristus yang membuat mereka bersuka cita untuk berada dalam kebersamaan sebagai orang yang beriman. Kekuatan persekutuan yang diikat oleh pekerjaan Roh Kudus menjadikan jemaat perdana sebagai jemaat yang terus memelihara kebersamaan persekutuan di dalamnya. Mereka terus menyembah, memuji-muji Tuhan, apapun tantangannya. Jemaat perdana menerapkan perilaku berbela rasa yang sangat luar biasa, sehingga hidup mereka disukai oleh banyak orang. Perilaku berbela rasa ibarat Yesus berbela rasa kepada manusia berdosa. Sehingga ada kerelaan berkorban untuk keselamatan kita. Demikian pula umat tidak lagi hidup bagi diri mereka sendiri, tetapi rela berkorban demi utuhnya persekutuan jemaat. Mereka yang percaya sehati dan sejiwa sama rasa, senasib sepenanggungan, apalagi mengingat tantangan kekristenan perdana di mana orang Kristen dibenci, difitnah, dikejar bahkan untuk dibunuh. Semakin mereka dihambat, tetapi semakin mereka begitu teguh dalam mengikat kebersamaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa pandemi seperti ini, kerinduan hati kita untuk mengikuti ibadah bersama, keakraban persekutuan mulai terasa. Keprihatinan kita kepada saudara-saudara yang mengalami putus hubungan kerja, kenaikan harga barang, wabah penyakit virus di mana-mana, mulai berada pada zona yang tidak nyaman membuat kita bertanya, apakah kasih Tuhan tidak melimpahi atas kita? Saat-saat di mana para pengikut Kristus, yakni jemaat perdana, mengalami penderitaan hidup, saat-saat seperti itu justru mereka semakin rindu untuk bersekutu, baik dalam kata maupun perbuatan. Dalam persekutuan itu para rasul meyakinkan jemaat bahwa kebangkitan Yesus membuat mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Bila kebangkitan Kristus merupakan karya keselamatan yang dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka di masa pandemi seperti ini pula bukanlah soal sehingga membuat kita menjadi bimbang, takut dan putus asa. Akan tetapi pada masa-masa seperti ini yang membuat kita begitu menderita, baiklah kita bertekun dalam pembelajaran firman, tapi juga memikirkan keselamatan sesama anggota keluarga
gereja maupun masyarakat dengan mengikuti aturan main yang diberikan kepada kita. Ketika kita berbicara bahwa kita harus menunjukkan rasa hormat dan taat kita kepada Tuhan, maka hal itu juga harus kita wujudkan dengan sikap kita kepada anjuran pemerintah dan gereja, khususnya dalam mensyukuri HUT kemerdekaan Indonesia. Marilah kita sehati sepikir sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang besar, untuk tidak mengkotak-kotakan dan membeda-bedakan orang, melainkan tunjukkan sikap saling mengasihi dengan membantu di mana perlu setiap anjuran yang memberikan kepada kita, dan kita berusaha untuk mentaatinya. Berarti kita telah memberi kontribusi untuk menyelamatkan orang lain di masa pandemi ini. Jadi saudara-saudara, bertekunlah dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama seperti jemaat perdana, dan yakinkan bahwa Roh Kudus akan selalu melingkupi diri kita dan membuat kita bersemangat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sikap kita dalam hal saling membantu merupakan bukti hidup dari orang-orang yang merasakan karunia pengasihan Allah atas hidupnya. Dan dengan demikian, pelayanan kasih dan keadilan menjadi nyata kita wujudkan dalam seluruh kehidupan, sepanjang waktu, kapan, dan di mana saja. Tuhan Yesus memberkati setiap diri yang menghargai hidup dalam persekutuan dan yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan dengan demikian, keteladanan itu akan membiaskan cahaya kebaikan, sehingga orang lain yang memandang cara hidup kita akan memuliakan Tuhan sebagai bukti hidup yang penuh kasih. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan, segala kasih sayang-Mu. Sehingga pada malam hari ini Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami untuk tetap saling mengasihi, saling menopang, saling memberi di dalam hal apapun. Seperti jemaat mula-mula, Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami, walaupun begitu sulit tantangan, rintangan yang mereka hadapi, bahkan mereka dicari untuk dibunuh, tetapi mereka tidak surut akan semangatnya untuk tetap mengikuti Tuhan, untuk mengikuti akan ajaran Kristus. Bapa di surga, di tengah-tengah jemaat kami pada saat ini, walaupun dalam keadaan pandemi virus COVID-19, tapi kami percaya bahwa kerinduan hati kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu tetap ada dimanapun kami berada. Kami mengaktualisasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dapat mencerminkan bahwa kami adalah pengikut Kristus. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini Bapa, Engkau telah memberikan berkat kepada kami. Kiranya apa yang kami dengarkan, kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai anggota Pelkat, Engkau telah menempatkan diri kami dimanapun kami berada, di tengah-tengah pekerjaan kami, tanggung jawab kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai oma opa, kami percaya Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu memberikan kasih karunia kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini Bapa, kami mau berdoa buat orang-orang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya mau menjawab permintaan doa-doa mereka. Tuhan mau lihat akan segala upaya yang mereka lakukan
Tuhan juga memberkati akan keluarga sanak saudara yang menjaga dan merawat orang-orang kekasih ini. Tuhan memberikan berkat kekuatan kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat merawat orang-orang kekasih kami ini dengan penuh sukacita. Begitu juga Bapa di surga, kami mau berdoa buat kami seluruh jemaat GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan di tengah-tengah masa pandemi virus saat ini. Engkau mau melihat kami, Engkau mau datang kepada kami. Hati kami begitu rindu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tapi kami juga percaya bahwa aturan main, protokol kesehatan yang sudah dihimbau kepada kami agar tetap dilaksanakan. Kami percaya itulah hikmat dari Tuhan untuk menjaga kami, melindungi kami dari penyebaran virus corona ini. Tuhan memberkati kami, memberkati para tenaga medis yang menjadi garda depan untuk merawat orang-orang kekasih yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan mau melihat mereka, berikan mereka sukacita dalam merawat orang-orang yang sakit pada saat ini. Berikan keteguhan hati. Dan kami percaya Tuhan akan melindungi kota kami, kota Balikpapan yang kami cintai. Tempat kami bergaul, tempat kami mencari kehidupan, mencari nafkah buat keluarga kami masing-masing. Tempat kami bersosialisasi, tempat kami, anak-anak kami mendapatkan pendidikan. Tuhan mau melihat keadaan kami dan Tuhan akan memberkati kota kami Balikpapan sehingga masa pandemi segera berlalu dan kami percaya semua itu hanya campur tangan Tuhan. Berkati juga para pemerintah yang begitu senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk warga kami, warga negara Republik Indonesia pun dimanapun mereka berada. Engkau memberkati Presiden, memberkati menteri-menteri, memberkati para gubernur bahkan tingkat RT sekalipun. Engkau memberkati untuk anak-anak Tuhan yang sudah ditempatkan di tengah-tengah pemerintahan kami. Biarlah mereka menjadi bukti nyata kehadiran Kristus di tengah-tengah pemerintahan. Menjadi bukti nyata bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat pergumulan kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu, Engkau mengenal hati kami, pribadi kami. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab semua doa-doa kami, pergumulan yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan akan menjawab di waktunya Tuhan, bukan kemauan kami. Terima kasih Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepadamu kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa doa sempurna yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Pelkat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja akan selalu menyertai akan segala kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.